Pengobatan itu punya sebuah data yang sangat besar. Jadi data itu dia itu ditransfer ke banyak tempat gitu. Di situ kita tidak bisa mengelola data itu secara benar dalam pengelompokannya gitu. Kalau menggunakan sebuah metode yang yaitu sifatnya tradisional, itu nggak mungkin sekali untuk mengelola dari sebuah data yang tentunya ukurannya itu sangat besar. Di sini ada sebuah tim, dia itu telah mengubah sebuah data, itu datanya itu data genom atau gen. Dia itu menemukan pola gen tertentu yang tentunya itu bisa membantu tentang kesehatan. Nah, dia bisa menemukan pola untuk traumatic brain injury. Jadi datanya itu sudah banyak, kemudian dia diolah data secara gen tadi. Terus kemudian dia itu menemukan bahwa ada pola tertentu untuk penyakit traumatic brain injury atau TBI. Dia bisa mengetahui gejala-gejala yang kemungkinan atau faktor yang kemungkinan timbul yang akhirnya menyebabkan penyakit tadi. Dia menghabiskan 9 tahun. Ada 250.000 pasien yang dia itu mengunjungi emergency untuk penyakit TBI tadi. Bayangin 250.000 pasien. Ternyata setelah tadi sudah mendapatkan hasilnya tadi, mendapatkan variabel atau faktor-faktornya, kita bisa istilahnya mengurangi resiko dari penyakit tadi. Faktornya adalah umur, sosioekonomik status. Ternyata mereka itu punya pola tertentu di situ. Nah, kemudian dia dites. Dia dikodingkan di situ. Nah, sebenarnya di sini rekam medis sendiri yang sebenarnya bisa membantu, makanya ada kuliah data mining ini. Gitu. Jadi rekam medis itu karena dia tadi penyakitnya juga dikodingkan, datanya itu juga diambil dari perekaman data pasien. Data mining itu ada di situ. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jadi hari ini kita akan pertemuan dari mata kuliah data mining kesehatan di pertemuan yang pertama. Jadi untuk pertemuan yang pertama kita akan belajar dulu mengenai pengenalan data mining itu seperti apa.
dan juga ruang lingkupnya data mining. Langsung saja. Oke, jadi untuk indikator penilaiannya, yang pertama mahasiswa memahami penerapan data mining untuk kasus asosiasi rule mining pelayanan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa memahami penerapan data mining untuk kasus korelasi di pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa memahami penerapan data mining untuk kasus klasifikasi pelayanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa memahami penerapan data mining untuk kasus prediksi pelayanan kesehatan. Yang kelima, mahasiswa memahami penerapan data mining untuk kasus klaster pelayanan kesehatan. Langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama adalah pengenalan data mining di bidang kesehatan. Jadi menurut ahli data mining, yang pertama menurut Laros, jadi definisi data mining adalah proses menemukan sesuatu yang bermakna oleh suatu korelasi baru, pola dan juga tren yang terdapat dengan cara memilah-milah data yang berukuran besar, di mana data tersebut disimpan dalam repositori, menggunakan teknologi sosialisasi, pola, serta statistik dan teknik matematika. Yang kedua, menurut Pramudiono, pengertian data mining adalah analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang berjumlah besar dan kompleks dengan tujuan untuk mendapatkan kecenderungan atau pola penting yang keberadaannya biasanya tidak disadari. Yang ketiga, menurut Turban et al., jadi arti data mining adalah proses yang memakai teknik statistik, teknik matematika, kecerdasan protesis, machine learning, dan melakukan ekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat, serta pengetahuan yang terkait dengan berbagai database, yang tentunya berukuran sangat besar. Jadi garis besarnya tadi, data mining adalah suatu proses untuk menemukan sebuah pola atau informasi yang tersembunyi dari database yang berukuran besar. Oke, langsung saja kita bahas kesimpulannya untuk pengertian data mining. Jadi data mining adalah suatu proses menambang data pada sekumpulan data yang dipergunakan untuk mengetahui pola tertentu. Kenapa data harus ditambang? Karena kita juga tahu kalau kita punya database, itu database-nya itu hanya disimpan saja, ditransaksikan. Tapi sebenarnya di situ tuh ada sesuatu hal di situ. Karena saking banyaknya data, kita bisa melihat sebenarnya tuh sebuah data itu ada polanya. Jadi polanya itu bermacam-macam. Bagaimana caranya? Tentunya untuk melihat suatu pola atau informasi tersembunyi dalam suatu data, itu pertama kita juga harus punya datanya dulu. Nah, kriteria datanya seperti apa? Datanya pun juga tidak boleh data yang hanya data skala kecil. Datanya juga harus data yang skala besar. Setelah kita punya datanya, nah kita harus menentukan metode mana yang paling cocok untuk mengolah data tersebut. Jadi tidak semua metode itu cocok untuk data yang sama. Seperti itu. Jadi kita pun harus mempertimbangkan metode yang paling cocok untuk pengolahan data. Apakah hasilnya bisa seakurat 100%? Tentu saja tidak bisa. Karena gini, karena prosesnya dari data mining itu adalah memprediksi. Membantu untuk memprediksi atau membantu untuk memberikan saran atau membantu dalam memberikan atau membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa 100% itu hasilnya akan akurat. Seperti itu. Terus bagaimana cara kita melihat datanya itu bisa dipercaya atau enggak? Karena data mining ini cara pengolahannya secara matematis dan statistik, tentunya pasti ada angkanya. Kalau misalkan ketika dia menggunakan perhitungan hasilnya sudah dari 50%,
itu datanya bisa dipergunakan di situ. Artinya kalau sudah melebihi dari 50%, berarti dia akan mendekati hasil dari kebenaran. Oke, saya ingin cerita sedikit. Jadi konsepnya data mining ini, di sini tulisannya adalah menambang data. Jadi konsepnya itu sama halnya ketika kita itu ingin melakukan penambangan emas di dalam sebuah tambang. Kalau seseorang itu ingin melakukan penambangan emas, otomatis kan kita nggak mungkin datang ke tambang, oh ini emasnya, sudah dapat di situ. Tentunya kita juga melakukan proses. Oke, kita memilah-milah, kita menentukan lokasinya dulu. Kira-kira yang kemungkinan ada emasnya itu di mana. Oh, ternyata kita sudah dapat spotnya. Kemungkinan emasnya itu berkumpul di area sekitar sini. Oke, ketika kita sudah dapat spotnya di situ, oke, mulailah kita menambang di situ. Nah, otomatis kita ketika menambang, misalkan di tambang tersebut kan kita nggak mungkin langsung, oh ini dapat emas. Pasti emasnya pun juga akan tercampur dengan batu-batuan, tercampur dengan kerikil-kerikil, kemungkinan gitu. Jadi satu sama batu yang sangat keras sekali. Kita kan nggak mungkin langsung dapat, oh ini bongkahan emas, ini 100% emas murni ini. Kan nggak mungkin seperti itu. Begitu pula dengan data. Jadi ketika kita ingin menambang data, otomatis datanya pun juga ada data yang kotor di situ. Banyak data yang mengandung informasi yang tidak berguna, membawa informasi yang tidak berguna yang lainnya. Nah, tentunya kita harus memilah-milah di situ. Oke, ini ternyata informasinya tidak berguna, dibuang. Oh, ini ada yang kurang di sini, nggak lengkap ini. Diperbaiki di situ. Dipoles agar datanya itu bisa diolah. Nah, pastinya ketika kita menambang data, kita kan nggak mungkin langsung bongkahan besar. Tentunya berasal dari biji-biji emas yang kecil-kecil di situ. Nah, kemudian dari biji-biji tersebut kita kumpulkan. Sudah dikumpulkan jadi satu, terus kemudian biasanya kan dileburkan. Jadi satu, dilebur, diproses, dipisah, terus kemudian diproses, dileburkan, yang akhirnya menjadikan satu bongkahan emas utuh atau emas cair yang isinya 100% emas. Di situ kalau udah ada emas cairnya, kita tinggal mikir, mau diapakan cairan emas ini? Dengan metode apa yang paling cocok di situ? Agar menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, begitu juga dengan data. Jadi ketika datanya itu udah bersih, udah ngumpul jadi satu, kita tinggal menentukan metodenya itu menggunakan metode apa yang paling cocok di situ. Ketika metodenya udah cocok, kemudian sudah sesuai dengan pemikiran dari si pembuat dan juga pembeli, misalkan gitu, maka akan menghasilkan sebuah informasi di situ yang akan membantu pekerjaan manusia. Contoh-contohnya, hasil yang bisa didapatkan dari data mining akan saya bahas di slide berikutnya. Oke, hasil dari data mining. Yang pertama sebagai forecasting atau prediksi. Jadi sebuah proses untuk menemukan pola dari variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Contohnya, forecasting atau prediksi. Ini seperti halnya ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu bagaimana cara dia kerjanya? Pasti dari tahun ke tahun itu cuacanya akan sama. Tentunya kita harus mencari dulu histori atau sejarahnya. Misalkan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir cuacanya seperti ini. Nah, sistem kerjanya ramalan cuaca itu seperti itu. Dia mengambil data histori atau sejarah 30 tahun, misalkan 30 tahun ke belakang. Ketika udah dapat datanya itu kemudian dia diolah datanya. Akhirnya dia mendapatkan peramalan. Ketika di bulan ini atau di minggu ini pada bulan ini kemungkinan akan terjadi hujan badai atau dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan data mining. Kemudian deskripsi, proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Jadi untuk deskripsi ini sendiri, kita bisa mendapatkan temuan penting di situ
Ternyata data itu memiliki karakteristik tertentu. Dia bisa difungsikan sebagai fungsi deskripsi. Terus kemudian klasifikasi. Suatu proses menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Jadi ini di sini ada dua, yang satu klasifikasi, yang satunya adalah clustering. Kalau clustering mengelompokkan data berdasarkan kelompok yang tidak umum. Kalau klasifikasi, dia datanya itu cenderung lebih umum. Kalau kita mengelompokkan, misalkan, contohnya dari klasifikasi seperti ini. Kalau kita menggolongkan jenis kelamin, tentunya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, itu jelas, karena secara umum laki-laki perempuan. Tapi kalau clustering ini, dia itu bisa mengelompokkan data yang biasanya tidak umum. Misalkan dia pengen mencari data perempuan yang umurnya sekian sampai sekian. Terus kemudian ada lagi datanya perempuan sekian sampai sekian. Nah, itu menggunakan clustering. Kalau klasifikasi biasanya dia didasarkan pada suatu penggolongan yang sifatnya secara umum. Seperti itu. Membantu pengambilan keputusan. Membantu dalam menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan hasil pengolahan data. Jadi misalkan data tersebut sudah diolah, nah kita sudah dapat hasilnya, dia nanti akan membantu dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian ada fungsi asosiasi, menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Ternyata setelah datanya itu diolah, itu ditemukan di situ bahwa untuk variabel yang ini dengan variabel yang satunya ternyata dia itu memiliki keterkaitan di situ. Jadi itu adalah fungsi dari asosiasi. Untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut atau sebuah variabel berdasarkan kumpulan data. Oke, berikutnya penerapan data mining asosiasi rule. Yang pertama, aplikasi data mining ini diambil dari berdasarkan penelitiannya. Jadi hasilnya sudah ada. Yang pertama adalah aplikasi data mining analisis data transaksi penjualan obat menggunakan algoritma a priori dengan studi kasusnya di Apotek Setia Sehat Semarang. Dia itu mengolah data dari transaksi penjualan obat yang ada di sebuah apotek. Bagaimana sistem kerjanya? Jadi dia itu mengumpulkan data-data transaksi yang sebelumnya sudah ada, terus kemudian dia itu bisa melihat pola mana, kecenderungan seperti apa pembeli itu dalam melakukan transaksi pembelian obat. Jadi misalkan kalau biasanya pembeli itu membeli obat A, kemudian dia digandengkan dengan obat B. Nah, itu bisa menggunakan metode ini tadi a priori untuk mencari kecenderungan pasangan obat dalam suatu pola ketika obat tersebut dibeli. Yang kedua, sistem data mining untuk mengetahui tingkat kecenderungan memilih menu makanan dengan metode association rule mining. Studi kasusnya kedai Kemangi. Ini sama halnya dengan yang tadi. Bedanya adalah dia bidangnya di bidang kuliner atau makanan. Jadi ketika orang membeli makanan A misalkan gitu, dia cenderungnya itu membeli makanan apa lagi atau minuman yang seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi dia itu lebih mengolah data untuk mencari pasangan dari antar variabel tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, penerapan data mining untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi menggunakan association rules. Studi kasusnya RS Kia Bakti Ibu Yogyakarta. Nah, dia juga seperti itu. Jadi berdasarkan dari data atau datanya ini bentuknya adalah faktor-faktor, membantu untuk mengetahui bahwa faktor mana yang akan mempengaruhi dalam kelahiran bayi, gitu. Jadi data yang dikolek di sini adalah data-data mengenai faktor-faktor kelahiran bayi. Bisa juga seperti itu. Berikutnya adalah korelasi. Korelasi ini dia mencari hubungan antar dua variabel. Yang pertama adalah hubungan antara persepsi tentang sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta jaminan kesehatan masyarakat. Jadi untuk penelitian ini dia mencari hubungan, misalkan ketika orang yang sakit, apakah dia itu juga memanfaatkan pelayanan kesehatan? Kalau enggak, data yang diambil biasanya
Apa ketika orang sakit itu dia tidak menggunakan pelayanan kesehatan? Nah, dia antara menggunakan atau memanfaatkan, atau bisa juga dia itu ada faktor yang lainnya. Ketika orang sakit, dia malah pergi ke dukun atau dan sebagainya, seperti itu. Nah, di bagian korelasi ini dia membantu antara apakah dua variabel ini dia itu saling berhubungan atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan korelasi. Yang kedua adalah korelasi kepadatan populasi Barbirostris dengan prevalensi malaria di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di situ dia juga mencari apakah dengan adanya populasi tersebut dengan prevalensi malaria di situ. Nah, di situ ada hubungannya atau tidak. Yang ketiga, korelasi perilaku merokok dengan derajat hipertensi pada penderita hipertensi di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Banjarbaru. Jadi di situ mencari korelasi apakah suatu perilaku merokok itu ada hubungannya dengan hipertensi. Nah, di situ mereka akan menghitung menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungannya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya adalah klasifikasi. Itu model data mining sebagai prediksi penyakit hipertensi kehamilan dengan teknik decision tree. Jadi menggunakan klasifikasi ini, dia mencari model. Jadi untuk memprediksi hipertensi itu faktornya itu apa saja. Untuk metodenya dia menggunakan metode decision tree. Jadi misalkan kalau ada orang sakit hipertensi kehamilan gitu. Faktor-faktornya itu apa saja? Misalkan bisa juga diambil dari umurnya berapa, rentangnya, jenis kelamin pasti perempuan ya karena kehamilan. Misalkan dia karena kebiasaannya seperti apa, dia olahraga atau tidak. Kemudian mereka itu disusun menggunakan teknik decision tree atau pohon keputusan. Itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya untuk bentuknya. Yang kedua adalah penerapan data mining dengan menggunakan algoritma C4.5 pada klasifikasi fasilitas kesehatan provinsi di Indonesia. Dia dipergunakan untuk mengklasifikasi fasilitas kesehatan itu apa saja di situ, berdasarkan klasifikasi yang secara umum. Hasilnya adalah ya klasifikasi nanti outputnya. Klasifikasi fasilitas kesehatan. Metodenya menggunakan algoritma C4.5. Terus yang ketiga adalah aplikasi klasifikasi penerima kartu Indonesia Sehat menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Nah, dia nanti membantu untuk mengklasifikasi penerima kartu sesuai dengan judulnya ya, penerima kartu Indonesia Sehat. Nah, dia nanti untuk atributnya seseorang bisa menerima itu seperti apa. Nah, itu nanti dihitung di situ menggunakan algoritma KNN. Oke, berikutnya adalah prediksi. Model data mining sebagai prediksi penyakit hipertensi kehamilan dengan teknik decision tree. Nah, tadi decision tree bisa dipergunakan untuk klasifikasi. Digunakan untuk prediksi pun juga bisa. Jadi dia dipergunakan untuk memprediksi penyakit hipertensi kehamilan. Oke, yang kedua adalah penerapan metode association rule menggunakan algoritma a priori dengan simulasi prediksi hujan di wilayah Kota Bandung. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa di sini juga data mining itu juga dipergunakan untuk memprediksi dari cuaca. Dari mana datanya? Ya tadi datanya dilihat dari histori kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah terjadi, dan kejadiannya itu nggak bisa dilihat dari cuman 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Tentunya harus didapatkan data yang sangat banyak ke belakangnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah solusi prediksi persediaan barang dengan menggunakan algoritma a priori. Di sini dipergunakan metode a priori untuk memprediksi persediaan barang berdasarkan dari transaksi, biasanya seperti itu. Dia bisa tahu misalkan ada barang yang sering dipakai atau barang yang sudah sering terbeli. Nah, dia bisa memprediksikan barang mana yang harus di restock ulang. Nah, itu bisa menggunakan metode a priori dan penerapan data mining tentunya. Berikutnya adalah penerapan data mining di cluster. Itu penerapan algoritma K-means clustering analysis pada penyakit menular manusia. Studi kasusnya Kabupaten Majalengka.
Jadi di situ dia menggunakan metode algoritma K-means clustering analysis. Dia mencari klaster penyakitnya. Jadi mengklaster penyakit menular manusia dengan klaster. Selanjutnya klasternya ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah penerapan metode K-medoids clustering pada penanganan kasus diare di Indonesia. Jadi dia mengklaster penanganan kasus diare di Indonesia itu apa saja. Yang ketiga adalah pendekatan modified particle swarm optimization and artificial bee colony pada fase geographical weight clustering. Studi kasusnya pada faktor stunting balita di Provinsi Jawa Timur. Jadi dia menggunakan swarm optimization artificial bee colony. Jadi dia metodenya itu koloni lebah untuk mengetahui kasus stunting yang ada di Jawa Timur. Oke, untuk metodenya sangat banyak. Ini adalah beberapa saja dari contoh metode data mining. Yang pertama ada C4.5 atau decision tree. Yang kedua adalah clustering. Yang ketiga support vector machine, optimasi pembagian dua kelas. Yang keempat adalah a priori, filter atau kriteria penentu dari DSS atau decision support system. Yang kelima adalah expectation maximization algorithm, itu menentukan estimasi. 6 adalah page rank atau web populer, untuk menentukan untuk membantu dalam kepopuleran sebuah page atau website. Yang ketujuh adalah KNN atau Canary Snake Board, itu dipergunakan untuk mengklasifikasi secara mayoritas atau secara besaran. Yang kedelapan adalah naive bias, itu untuk melihat peluang di masa depan berdasarkan klasifikasi. Yang kesembilan adalah classification dan regression trees, itu adalah pohon klasifikasi berdasarkan hierarkinya atau susunan dari atas ke bawah. Yang ke-10 ada ADABOS, adaptive boosting, itu untuk DSS, decision support system, dengan metode klasifikasi. Oke, sebelumnya saya akan menyimpulkan kenapa diperlukan di sini data mining. Karena banyak sekali alasannya. Kebanyakan itu data ke data. Data itu cuma disimpan saja, tapi tidak diapa-apakan. Jadi saking melimpahnya sebuah data itu nggak diapa-apain. Makanya data mining ini keluar gitu, untuk membantu bahwa data itu bukan hanya disimpan saja, tapi data itu juga bisa diproses untuk mengetahui dari pola data itu sendiri. Jadi walaupun data itu melimpah, itu keinginan orang untuk mengolah itu sangat sedikit sekali. Jadi untuk sekarang ini, untuk data mining itu populer sekali di bidang informasi. Sebutan untuk datanya sendiri itu nanti akan ada data warehouse, itu tempat penyimpanan data. Terus ada lagi big data. Jadi big data itu data raya yang datanya itu sangat banyak sekali. Nah, nanti akan menjumpai yang seperti itu. Hal yang lainnya adalah tadi ketika data itu sudah komunitasnya sangat banyak sekali, kemudian dia itu akan digunakan metode data mining untuk mengolah data yang tadi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tentunya akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Jadi untuk secara umumnya, jadi saya simpulkan bahwa data mining itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mengolah himpunan data yang sangat besar sekali menjadi suatu pengetahuan, rumus atau pola, sehingga nanti itu bisa dimanfaatkan manusia untuk memprediksi kejadian di masa depan juga. Jadi bukan hanya sekedar datanya untuk hari ini, tapi datanya itu juga bisa bermanfaat untuk masa depan kehidupan manusia. Untuk pertemuan yang kemarin, kita juga sudah belajar mengenai database. Kita juga sudah tahu data itu seperti apa, dia punya atribut apa saja. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh bisa kita manfaatkan di situ. Jadi sudah tahu ya garis besarnya, karena kita sudah mempelajari tentang database di pertemuan yang sebelumnya. Hubungannya yang tadi di bidang kesehatan. Data mining itu membantu dalam kesehatan juga, untuk memprediksi cuaca, tadi bayi yang stunting tadi, atau dia juga bisa melihat hubungan antar variabel di situ.
Jadi apakah penyakit A mempengaruhi penyakit B, atau penyakit A itu ternyata ada hubungannya dengan penyakit B, atau penyakit A itu mempengaruhi munculnya penyakit yang lainnya. Nah, itu bisa digunakan data mining untuk mendapatkan hasilnya. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai di situ, kita kembali ke diskusi.